Ya pemirsa, Anda masih bersama Dialog Jurnal Siang. Kami akan melanjutkan dialog seputar waspada kekerasan di kalangan remaja. Pak, ini kalau kita bicara mengenai faktor eksternal, lingkungan seberapa besar sih pengaruhnya? Wah, kalau namanya anak remaja itu memang bahkan dia lebih dengerin temannya daripada orang tuanya tuh, gitu. Nah, seiring dengan bertambah usia, baru dia mulai lama-lama mulai bisa punya kontrol ya Mbak ya, gitu. Itu pendapat saya. Nah, kalau ini Mbak Yurika sendiri melihatnya seperti apa perkembangan pergaulan remaja saat ini? Remaja sekarang tuh lebih berani dan lebih terbuka. Beda dengan kita dulu Pak ya. Semua apa kata orang tua kita nurut. Tapi kalau anak sekarang tuh lebih harus kita harus berdialog dulu, kita harus menjelaskan dulu baik buruknya bagaimana gitu, harus pelan-pelan, nggak bisa dipaksakan. Nah ini kalau kita lihat kasus yang tadi ada Sarah ini kembali lagi adalah masalah percintaan. Tapi sebetulnya kalau kita bicara curhat-curhatan tentang pacaran begitu ya Mbak Yurika, kan sulit ya untuk membuat anak itu terbuka gitu, bercerita mengenai sedang berhubungan dengan siapa atau seperti itu. Memang sih, jadi sebenarnya juga dari awal mungkin dari pihak keluarga atau orang tua itu dari kecil tuh selalu dibiasakan keterbukaan. Hal apapun, sejelek apapun, tetap harus cerita. Mungkin hal itu. Kalau dilihat ya, dia nggak berani kali ya Pak yang ngomong sama orang tuanya apa gimana. Jadi ya seperti inilah. Gitu. Tidak ada keterbukaan. Nah Pak Arinus ini tadi Bapak bilang ada 3 kategori ya biasanya remaja yang terlibat dalam kekerasan: narkoba, tawuran, dan geng motor. Yeah. Nah ini bisa mungkin Anda jabarkan, kenapa sih mereka tuh dengan mudahnya masuk ke dalam kategori tersebut? Semuanya karena faktor kelompok ya. Orang menjadi anggota geng motor, tawuran itu dalam rangka menjadi bagian dari kelompok. Contoh misalnya anak-anak kelas 1 tuh, SMP atau SMA, agar dalam rangka diakui, dianggap sebagai bagian dari SMP atau SMA itu, berani loh kita ngelawan musuh kita gitu ya. Yang ngomong gitu seniornya gitu ya. Nah begitu dia sudah kelas 2, dia sudah jadi senior, maka mulai dia lakukan hal yang sama pada juniornya. Yang balas dendam. Ya, juniornya gak ada yang berani bilang enggak, karena dia kan ingin mau dianggap sebagai bagian dari SMA itu atau SMP itu. Nah, bikin pula dengan geng motor. Mungkin juga anak-anak yang tadinya jalan-jalan biasa gitu ya. Mungkin juga nggak mau ikut-ikutan melawan orang lain. Tapi karena tadi kalau nggak begitu, lu bukan bagian dari gue ya, gitu ya. Nah, itu yang membuat kalau anak muda itu umumnya nggak berani bilang tidak. Dan terjadilah dia. Nah, Pak Arinus sebagai orang yang mengerti betul ya bahwa keadaannya seperti ini, kira-kira orang tua bisa apa sih kalau seandainya memang anak-anak ini lebih mendengarkan temannya dibanding? Ya memang susah kalau orang tuanya saja seperti saya berangkat jam 5 pulang jam 10 malam ya repot gitu. Untuk itu maka menyambung dari Marika, kita ada yang namanya pseudo parents. Jadi kalau misalnya orang tua nggak bisa, tapi misalnya bibi atau tante atau om atau siapalah, kita ini kan keluarga luas ya Mbak ya umumnya. Umumnya kita tuh punya keluarga guyup yang lalu bisa menjadi orang tua juga bagi si anak. Kalau anak itu nggak bisa curhat sama orang tuanya sendiri, bisa begitu. Oke, kalau Mbak Yurika sendiri gimana pengalamannya kalau ditinggal kerja sibuk seperti itu? Sempat juga sih anak saya agak melenceng, agak bandel ya. Karena namanya orang tua kalau tidak punya banyak waktu, biasanya itu mau apa pasti dibeliin. Sebagai kompensasi karena nggak ditemenin, ya udah ini uang, mau apapun akan diberikan karena kita merasa aduh kasihan selama ini kan ditinggal-tinggal. Nah itulah yang membuat rusak juga sebenarnya dengan dia merasa bahwa pokoknya apa uang gampang, jadi semuanya tuh seenaknya gitu loh. Nah hal-hal kayak gitu juga ngerusak tuh. Jadi bahwa orang tua tuh akhirnya karena kasihan saya nggak bisa hadir di situ, saya kasih kompensasinya uang saja begitu. Betul, banyak yang seperti itu. Akhirnya malah merusak anak itu, jadi merasa punya uang, bisa bergaul bebas. Nah itu dari pergaulan bebas itu bertemu dengan orang-orang yang nggak baik atau lingkungan yang nggak baik. Gitu. Nah berarti itu juga bisa menjadi jebakan juga ya Pak Adrianus? Ya, tapi juga untuk tidak membuat lalu orang tua semua disalahin ya. Sebetulnya kalaupun nakal, ya paling nakalnya seperti yang tadi Mbak Ika katakan, nakal yang memang pada saat waktunya dia menjadi dewasa akan hilang. Tapi tetap saja ada anak-anak yang ekstrim luar biasa, yang setelah nakal begitu lalu berkembang jadi jahat. Nah, siapa dia memang agak repot meramalkannya. Jadi itu memang tidak ada seperti ciri-cirinya, tanda-tandanya. Ya, saya kira itu gabungan dari berbagai macam faktor ya, dalam dan luar juga. Biasanya sih yang bandel tuh rata-rata pada saat SMA. Pada saat mereka kuliah, mereka udah mulai berpikir, saya mau kerja apa, saya cari uang. Itu biasa udah hilang Pak ya. Untuk nakal-nakal tuh mereka enggak. Lebih kepada
saya nanti mau cari uang dan saya mau jadi apa, mereka ngejar cita-citanya. Tapi di SMA itu di saat mereka mulai beranjak dewasa, itu tuh mulai yang bandelnya tuh di situ. Kalau dari masa yang kecil sekali begitu ya, saya mau kembali ke faktor film tadi ya. Sebetulnya tuh ngaruh banget nggak sih Pak Adrianus? Baru kemarin saya nonton film 300. Itu film mengenai perang Persia melawan Yunani ya. Itu darahnya tuh muncrat begitu Pak, sadis sekali. Tapi ada orang tua yang bawa anaknya tuh sepertinya kayaknya masih SD nonton seperti itu tuh seperti apa pengaruh? Nggak apa-apa bagi saya. Nggak apa-apa dalam arti bahwa sebetulnya imitasi. Kalau kita nonton film kekerasan itu tidak sama. Artinya apakah lalu kita setelah keluar dari situ lalu sebelum nggak juga. Nah masalahnya adalah bahwa ketika orang tua membawa anaknya ke situ, bego aja orang tuanya. Bukan karena anaknya akan jadi penjahat, tapi karena anaknya nggak akan ngerti sebetulnya apa makna dari film yang ditontonnya gitu. Kecerdasan berpengaruh nggak sih Pak terhadap tingkah laku? Ya kecerdasan juga berkorelasi dengan usia, ya dengan bakat dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya dia pun misalnya kecerdasannya tinggi sekali, tapi kalau usianya masih rendah, maka dia hanya memiliki yang kita sebut sebagai dunia tilik diri yang terbatas. Gitu. Oke. Nah kalau dari Mbak Yuruki ini himbauan seperti apa yang dibangun di rumah? Jadi walaupun Mbak Yuruki tidak hadir, anaknya tetap ingat. Biasanya sih kita selalu telepon. Kan sekarang komunikasi banyak ya, bisa BBM, bisa Line, bisa segala macam lah. Dan kebetulan juga setelah anak saya besar, dia kuliah di luar kota. Sekarang kerja di luar kota, itu lebih kepada kita teleponan aja gitu. Dan selalu menekankan bahwa ingat ya, kalau ada apa-apa ingat sama orang tua. Ini gini dengan nasihat-nasihat yang kita enak-enak aja gitu, nggak yang terlalu menekan juga. Kalau teman-temannya Mbak Yuruki kan harus kenal kan? Kalau dulu ya waktu saya remaja itu bapak saya harus tahu nih perginya sama siapa-siapa gitu. Betul. Biasa kalau mau misalnya mau pergi harus temennya ke rumah, jemput, izin. Nah, jadi saya tahu pergi sama siapa dan handphone tuh nggak boleh mati. Dan kalau udah mati biasa kita yang ini di mana panik ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan percakapan ini setelah jeda. Pemirsa tetaplah di Jurnal Siang, kami akan segera kembali dengan dialog Jurnal Siang.